Sela Terima kasih Ibu Sri, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, kalau tadi Ibu Sri mengudara dari Purwokerto, saya mengudara dari Jakarta, teman-teman ya. Oke, saya bersyukur ya, saya diberi apa sih namanya, diberi tugas ya boleh dibilang lah ya, untuk membawakan sesi pagi ini yaitu judulnya metabolisme lemak gitu ya. Oke. Tadi kan teman-teman mengikuti sesi tadi itu afirmasi itu ya. Menurut saya bagus banget. Kenapa sih? Karena memberikan kita tuh suatu setruman listrik positif di pagi hari ini ya teman-teman ya. Nah, saya itu selalu berusaha ya namanya manusia selalu berusaha untuk bersyukur setiap hari bagaimana kita men-shift. Memang tidak setiap hari itu tidak selalu terjadi hal-hal yang kita inginkan gitu ya. Tapi bagaimana kita men-shift-kan posisi kita ke posisi positif teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tahu bersyukur, ya maka yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu akan sinkron menimbulkan suatu hormon kebahagiaan. Itu ya teman-teman ya. Karena ketika kita bersyukur, maka wajah kita itu juga akan tersenyum, sehingga muka kita tuh nggak gampang mengkerut teman-teman gitu ya. Nah, satu hal lagi tuh kita bisa men-track hal-hal yang baik yang datang ke dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi selalu belajar untuk bersyukur untuk baik hal-hal yang kita inginkan ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi ya. Tapi teman-teman percaya bahwa semua itu ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya. Amin ya. Oke. Tadi kan saya sudah diintroduce sama Ibu Sri ya bahwa saya namanya Lisa gitu ya. Oke, nggak kenal maka nggak sayang. Nah, saya ini berkenalan dengan TS90 itu ketika saya berumur 40 tahun. Ya, ini kan testimoni TS90 ya teman-teman ya. Nah, jadi saya berkenalan dengan TS90 itu ketika saya berumur 40 tahun. Nah, jadi menjelang saya mau 40 tahun itu sekitar 30 tahunan gitu ya. Saya sudah 1 tahun lebih itu mens gak teratur. Saya cerita sedikit ya tentang kenapa sih saya berkenalan dengan TS90. Jadi saya waktu itu mens gak teratur, ya sudah mengunjungi banyak dokter kandungan gitu ya. Dan disarankan waktu itu saya itu harus angkat rahim. Nah, kenapa? Karena saya itu mensnya sudah kacau balau. Artinya gini, bisa mens 1,5 bulan baru selesai, terus 3 bulan kemudian lagi baru mens, gitu ya. Jadi nggak ngerti kapan masa subur, kapan enggak, gitu ya. Dan mens saya itu nggak normal, teman-teman. Memang sudah sejak lama ya saya mens nggak normal. Itu apa? Sekali mens itu bisa banyak, teman-teman. Dan bergumpal-gumpal, seperti kalau teman-teman tahu itu hati babi ya, atau hati ayam ya, hati lah ya pokoknya ya. Seperti itu bergumpal-gumpalnya, oke? Dan sekali mens itu banyak dan saya itu tidak bisa memakai pembalut wanita yang pendek. Ya, jadi selalu harus memakai pembalut wanita 35 cm ke atas, teman-teman. Ya, dan harus ganti pembalut setiap 2 jam. Bayangin itu ya. Itu gak enak banget loh. Jadi kalau saya lagi mens itu selalu sakit perut, selalu ya, selalu kram perutnya dan juga tidur ya, bahkan tidur malam pun teman-teman bayangin nggak, saya tuh harus alas kain, ya, terus saya harus bangun, bahkan tidur pun loh, saya harus bangun untuk ganti pembalut. Jadi saya nggak pernah tidur yang pulas ketika saya mens, gitu ya. Nah, ketika itu mulai sakitnya udah mulai mensnya sudah nggak teratur, saya ke dokter kandungan malah disuruh angkat. Kenapa? Karena saya di dalam tubuh saya, di dalam rahim saya itu, saya punya paket komplit teman-teman. Ya orang bilang paket hemat ya. Nah saya punya paket komplit yaitu ada saya punya kista, saya punya miom, saya punya adenomiosis. Ya jadi saya nggak mau dong angka rahim gitu ya, karena saya waktu itu kan masih 40 tahun, belum 40 tahun lagi, masih tergolong muda lah gitu ya. Saya nggak mau lah kehilangan salah satu organ tubuh saya gitu ya. Nah, saya berusaha cari solusi waktu itu. Ke dokter kandungan yang lain, dikasih minum obat, suntik obat hormon. Nah, untungnya saya stop semua itu. Kenapa? Karena ternyata bisa menimbulkan keropos tulang. Ya, keropos tulang. Jadi teman-teman hati-hati. Kadang-kadang kita perlu meneliti lebih jauh apa yang kita minum ya dengan obat-obat dokter karena efek sampingnya biasanya besar. Oke, singkat cerita waktu itu saya angkat rahim, eh, saya angkat rahim, terus saya punya ternyata saya punya masalah yang saya tidak ketahui. Ternyata saya batuk terus-menerus, itu akibat daripada
asam lambung yang berlebih gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat itu memang saya gemuk. Saya gemuk karena saya tinggi 164 cm, sehingga orang melihat saya tuh saya nggak gemuk-gemuk banget, tapi saya sudah merasakan saya udah begah gitu ya. Kenapa? Karena asam lambung itu berasal dari apa? Dari organ-organ dalam tubuh saya yang dibungkus oleh lemak, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ke belakangnya. Nah, ini sekilas dulu perkenalan saya, kenapa saya bisa bertemu dengan TS90. Ya, ketika saya dikenalin TS90, saya nggak mau beli dulu, karena saya anggap itu mahal. Saya ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Tapi ketika saya dicek alat cek antioksidan, antioksidan saya rendah. Kenapa saya kaget ya? Kalau saya orang yang nggak pernah minum suplemen, saya itu wajar segitu. Ya, 23.000 waktu itu saya punya antioksidan. Tapi karena saya orang ini peminum suplemen sejak muda, ya bahkan suami saya bilang saya ini adalah ratu suplemen. Ya, saya punya deretan suplemen di kulkas tapi merek yang lain. Kenapa kok antioksidan saya bisa segitu? Artinya saya peminum suplemen yang setia gitu ya. Nah, disitulah membuka mata saya. Ternyata apa yang saya minum tidak bekerja apapun di dalam tubuhku. Itu ya, karena saya tuh orangnya takut sakit. Kenapa? Karena saya ibu rumah tangga, teman-teman ibu rumah tangga pasti ngerti bahwa ibu rumah tangga itu nggak bersakit, teman-teman. Suaminya boleh, gitu ya. Nah, kalau kalau ibu rumah tangga itu istrinya yang sakit, wah gawat deh, rumahnya berantakan. Betul ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai ya dengan topik yang saya bawakan hari ini, yaitu metabolisme lemak. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut apa itu metabolisme lemak, ada baiknya teman-teman tuh mengetahui apa sih metabolisme tubuh itu, apa sih metabolisme gitu ya. Oke, metabolisme adalah proses pembakaran kalori dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Oke, nah energi itu untuk apa teman-teman ya? Untuk agar tubuh kita ya, agar sel dan jaringan tubuh kita bisa tetap sehat, bisa tumbuh berkembang, dan fungsinya bisa berjalan dengan baik. Itu adalah energi yang dihasilkan dari proses metabolisme tubuh itu. Nah, untuk gampangnya saya kasih satu ilustrasi gitu ya. Kan kadang-kadang orang bingung ya, gimana sih membayanginnya gitu ya. Nah, oke, anggaplah suatu ruangan. Kalau orang yang belajar arsitek atau desain rumah itu pasti ngerti. Suatu ruangan yang baik itu adalah ada jendela depan, ada jendela belakang. Tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, tujuannya adalah supaya ada ada udara masuk dan ada tempat udara keluar. Sehingga ruangan itu pasti ruangannya bagus. Kenapa? Karena udaranya bertukar. Oke, itu pertama. Yang kedua, udara di dalam ruangan itu tidak lembab, teman-teman. Kalau kamu perhatiin ruangan yang tidak pernah kena sinar matahari atau yang tidak pernah ada pertukaran udara, pasti dalamnya lembab, jamuran, baunya nggak enak gitu ya. Nah, terus itu biasanya pengap. Jadi sama hal dengan tubuh kita, ada in, ada out ya. Jadi ketika kita makan dan kita minum, maka terjadi proses pembakaran di dalam yang dihasilkan menjadi energi dan juga ada yang dibuang gitu teman-teman. Ya, ada juga yang dibuang. Jadi ada yang menghasilkan energi, ada yang dibuang gitu. Jadi ada in, ada out ya. Nah, kira-kira sampai sini teman-teman ngerti ya. Oke, saya lanjut. Nah, katanya metabolisme dengan berat badan apakah ada pengaruhnya? Jelas-jelas sangat berpengaruh, teman-teman. Saya boleh katakan bahwa metabolisme tubuh, bahwa metabolisme itu adalah kunci utama seseorang itu sehat. Oke, kunci utama seseorang itu sehat. Nah, metabolisme itu ngaruhnya apa sih ke berat badan? Nah, kalau metabolisme tubuh seseorang itu semakin tinggi, ya, maka akan semakin banyak kalori yang terbakar. Itu ya. Jadi kalau metabolisme bagus, maka pembakarannya itu juga bagus, teman-teman. Jadi apa yang kita makan dibakar menjadi energi, yang menjadi lemak itu sedikit gitu ya. Nah, seperti itu sebenarnya kaitannya ke sana. Jadi tidak terjadi penumpukan kalori dalam bentuk lemak. Apa yang kita makan dibakar menjadi energi sehingga sedikit terjadi penumpukan lemak dan juga toksin-toksin dalam tubuh juga diurai gitu ya teman-teman melalui proses metabolisme tubuh ini. Jadi Tuhan kasih terjadinya proses metabolisme sesuatu hal yang sangat-sangat amazing teman-teman ya. Dan ini harus kita pelihara metabolisme itu. Nah, caranya gimana? Nah, sebenarnya gini, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh itu? Saya ambil ada 5, ya. 5 yang utama. Walaupun mungkin nanti kalau teman-teman search di Google masih banyak yang lain-lainnya, tapi saya ambil yang utama. Yaitu faktor pertama adalah usia. Oke. Nah, kenapa sih saya taruh usia yang paling nomor 1 gitu ya?
Karena usia itu nggak bisa bohong, teman-teman. Oke? Nah, ketika saya masih umur 20-an, saya mens nggak ada masalah loh. Ketika saya masuk umur 30-an masih belum masalah. Ketika mendekati umur 40 udah punya banyak masalah. Tapi bisa juga dibilang aku udah 45 nggak masalah gitu ya. Tapi beda-beda setiap orang. Tapi usia itu perannya penting. Kenapa? Karena semakin usiamu bertambah, maka semakin lambat metabolisme dalam tubuhmu. Pernah mengalami nggak teman-teman? Aku ketika ke usia 20-an gitu ya, atau usia 25-an gitu, atau 30-an, aku kalau misalnya merasa agak gemes sedikit, aku kurangi jatah makan doang. Turut kok, gitu ya. Tapi kenapa memasuki usia 40-an, apalagi sudah mendekati masa premenopause atau menopause ya, yang buat wanita ya, itu merasakan sekali bengkaknya itu cepat banget. Ya, turunnya susah, naiknya cepat ya. Kenapa? Karena usia itu membuat metabolisme tubuh kita itu jadi melambat. Oke, terus yang kedua itu adalah jenis kelamin, teman-teman. Nah, kenapa sih saya bahas jenis kelamin? Karena kita perlu tahu, laki-laki dan perempuan itu metabolismenya berbeda. Diciptakan Tuhan memang berbeda, teman-teman. Oke, nah laki-laki itu memang dia punya massa otot yang lebih banyak, ya teman-temannya. Jadi makanya kalau perempuan dan laki-laki itu sama-sama nge-gym gitu ya, itu pasti yang duluan kenceng tubuhnya laki-laki ini dibanding perempuan gitu ya. Kenapa? Karena komposisi otot si laki-laki itu lebih banyak, sebenarnya perempuan itu lebih banyak komposisi lemaknya sebenarnya kayak gitu loh. Kenapa? Karena si perempuan itu punya fungsi lemaknya itu salah satunya ketika dia hamil ya, dia itu melindungi janinnya gitu. Jadi secara alamiah seperti itu. Nah, terus jadi kemampuan tubuh laki-laki itu buat membakar lemak memang jauh lebih bagus dibanding dengan perempuan gitu ya. Nah, di samping itu juga jenis kelamin kita ya, jenis kelamin laki-laki itu mampu apa sih namanya, si laki-laki itu kalau misalnya lagi ikut TS90 ya teman-teman harus tahu bahwa laki-laki itu kok penurunannya itu jauh lebih cepat dibanding perempuan gitu ya, dibanding perempuan. Karena perempuan itu banyak dipengaruhi oleh pengaruh hormonal. Misalnya ketika lagi mens ya, atau lagi mau PMS ya, itu lemaknya bisa tiba-tiba naik 1% sampai 2% loh teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi bedanya di situ di jenis kelamin juga berpengaruh. Nah, terus yang ketiga itu adalah ukuran dan komposisi tubuh. Apa sih maksudnya komposisi tubuh? Kalau teman-teman yang pernah naik ke atas omron, ya teman-teman akan diukur ya oleh konsultannya. Itu ada 3 aspek yang kita lihat biasanya, yaitu adalah lemak tubuh, lemak visceral dan juga otot, gitu ya. Nah, ketika otot lebih kecil daripada lemak, otomatis tubuhnya itu nggak sanggup membakar lemak yang banyak itu. Mesinnya kecil cc-nya, gitu ya. Jadi ngaruh nggak sih? Yang ngaruh. Walaupun dia nanti kurangin makan, dia turun 2 kilo, dia bisa naik 4 kilo. Karena seperti di lingkaran setan, teman-teman. Jadi ototnya itu harus lebih besar daripada si lemaknya tadi. Ya, jadi komposisi tubuh itu ngaruh ya. Nah, jadi kalau untuk orang yang sudah slim down setelah ikut T90, ototnya lebih besar daripada lemak, maka dia akan susah buat gemuk atau metabolismenya akan jadi lebih bagus gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah aktivitas fisik dan olahraga. Apakah ngaruh? Ngaruh, ngaruh banget teman-teman. Ya, artinya gini, kita itu memang harusnya aktif, ya aktif secara lifestyle. Gak boleh hanya tiduran doang, rebahan doang, duduk doang gitu ya. Tapi kita harus gerak teman-teman. Kita harus olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu seperti membangunkan api pembakaran juga dalam tubuh teman-teman ya. Jadi kalau orang yang kerjanya cuma duduk diam doang, pasti jelek metabolisme tubuhnya. Oke. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah waktu tidur. Nah, waktu tidur itu berpengaruh nggak? Berpengaruh besar juga teman-teman. Kenapa? Saya punya satu teman di Malaysia ya. Dia ngeluh ke saya, gila ya saya ini naiknya kok banyak banget. Loh kenapa? Saya kayak gitu. Saya tidurnya nih belakangan ini nonton drakor. Jadi baru tidur jam 3 pagi setiap harinya. Gitu ya. Kenapa sih kalau orang yang tidurnya sampai larut malam itu gampang atau metabolisme bisa rusak ya, atau orang gampang menggemuk? Karena ketika kita belum tidur, tubuh pasti kan lapar, teman-teman, minta makan. Oke, seandainya ditekan nggak makan pun, tapi kan tubuhnya stres, teman-teman. Jadi dia memproduksi hormon kortisol, hormon stres itu yang akan terjadi nanti efeknya ke pembentukan lemak, teman-teman. Jadi kaitannya ke sana.
Jadi ada baiknya teman-teman bisa mengatur waktu tidur. Tidurlah 6 sampai 8 jam. Tapi bukan berarti tidurnya jam 3 pagi, bangunnya nanti jam 1, jam 2. Itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena tubuh kita, setiap organ tubuh kita itu mendapatkan nutrisi ketika kita tidur. Oke? Dan itu ada jam-jamnya, teman-teman. Ya, saya ingatnya tuh mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 tuh lever kita mendapat nutrisi. Gitu loh. Jadi ketika kita tidur pun akan terjadi regenerasi sel, teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa saya tidurnya begadang, nggak apa-apa, yang penting 8 jam itu mundur. Salah itu. Karena tubuh kita punya jamnya ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, saya kasih gambar ilustrasi teman-teman. Tubuh kita tuh ibarat mobil. Ya, tubuh kita itu ibarat mobil dan metabolisme itu ibarat dengan mesin mobil. Oke. Nah, kalau mobil kita sudah kita pakai sekian kilo misalnya. Kayak kemarin ya saya lupa tuh servis mobil saya sudah pakai 1,5 tahun. Lupa dibawa ke bengkel. Pantes kok tarikannya nggak enak ya. Ya tarikannya nggak enak. Kalau mau nyalip mobil lain kok susah gitu ya. Mau naik gunung juga ngedet banget gitu ya. Ternyata lupa di servis sudah 1,5 tahun. Kemarin setelah diservis jadi enak tuh ngegasnya. Ya tarikannya jadi enak. Nah, atau juga ibaratnya adalah contohnya kayak badan saya udah 40 tahun ini. Dipakai terus dari sejak lahir sampai umur 40 tahun. Dipakai buat apa? Buat beraktivitas. Melahirkan gitu ya. Nah, terus juga ibu rumah tangga tahu lah ya dari buka mata sampai tutup mata itu pasti kerjanya nonstop. Gitu ya. Nah, lama-lama kira-kira drop gak sih? Drop lah mesinnya ya. Ya, drop mesinnya. Jadi sehingga gampang capek ya. Terus raut wajah juga jadi nggak bagus, kulit nggak bagus gitu ya. Sama halnya dengan contohnya dengan mobil ini. Ketika metabolisme atau mesin tubuh ini nggak bagus, maka pembakaran juga jadi nggak bagus. Kelihatan dari knalpotnya teman-teman. Ya, jadi asapnya jadi jelek ya, jadi pokoknya baunya jadi nggak enak deh. Nah, seperti halnya dengan tubuh kita teman-teman. Ya, halnya dengan tubuh kita, yaitu apa? Kita juga merasakan sebenarnya kita kok kayaknya gampang capek ya, jadi nggak produktif. Ya, terus juga apa namanya? Kita juga merasakan kayaknya punya banyak masalah isu-isu kesehatan. Itu biasanya muncul seperti itu ketika metabolisme sudah mulai nggak bagus. Nah, saya kasih note di situ ya, semakin usia bertambah, maka metabolisme akan semakin menurun. Itu sudah sejalan, ya sudah sinkron teman-teman. Nah, terus apakah metabolisme tubuh kita menurun itu ngaruh nggak sih? Ngaruh nggak sih ke kita gitu ya? Ngaruh nggak? Nah, ngaruhnya banyak teman-teman. Ya, saya ngambil 3 poin penting. Satu itu di kesehatan sudah pasti. Ya, di kesehatan sudah pasti ya. Jadi nanti akan banyak muncul isu-isu kesehatan. Kenapa? Ketika metabolismenya buruk ya, metabolisme buruk maka kan jadinya pembakaran nggak bagus nih. Energinya juga jadi sedikit, tapi malah penumpukan toksinnya banyak dalam tubuh. Sehingga nanti nggak jelas kok bangun pagi itu tiap kadang kok nggak seger ya. Kok rasanya mendung terus panjang hari ya. Nah, rasanya seperti itu. Kalau saya sendiri waktu itu ya, yang merasakannya apa? Kok kayaknya badannya nggak enak terus ya. GERD-nya parah. Ya, ketika saya itu GERD-nya parah, saya ke dokter ya. Di USG, terus di apalagi ya namanya masukin selang tuh melihat dalam lambung itu. Nah, dokter itu sudah melihat bahwa saya punya asam lambung sudah lambung saya itu sudah merah sampai sudah masuk udah naik ke saluran esofagus. Artinya sudah ada asam lambung yang lepas dari lambung saya gitu. Lepas dari lambung saya ya. Efeknya apa teman-teman buat jangka panjang? Efeknya adalah bisa kanker. Bisa kanker teman-teman. Ya, bisa kanker ya. Terus yang kedua itu adalah apa? Saya merasakan bahwa saya waktu itu asam lambungnya tinggi itu membuat mood saya juga jelek, teman-teman. Ya, rasa bawaannya marah. Ya. Terus apa namanya ya, setiap 2 jam harus makan. Sehingga saya makin lama makin gemuk. Karena makan nggak makan rasanya juga nggak enak, begah terus. Dan saya waktu itu batuk terus menerus teman-temannya. Batuk terus menerus dan saya waktu itu mengeluarkan lendir. Banyak sekali lendir ya dalam tubuh saya ya. Kenapa sih? Karena metabolisme itu kan artinya pembakarannya nggak bagus, penumpukan lemak jadi banyak teman-teman. Nah lemak itulah menimbulkan peradangan sebenarnya. Ya jadi lendir-lendir yang saya produksi saat itu adalah peradangan mengakibatkan lendir itu terjadi. Sehingga saya harus
Ya, itulah saya pernah cerita sebelumnya bahwa saya tuh lendirnya banyak, sepanjang malam itu saya berlendir terus, ya saya harus buang di tisu buang di lantai, besok pagi kumpulin buang tong sampah. Jadi itu kejadian benar-benar yang tidak tidak mengenakkan teman-teman. Ya, terus yang kedua itu adalah penampilan fisik yang kurang menarik. Ngaruhnya besar loh teman-temannya, penampilan fisik yang kurang menarik. Ya buat perempuan ya, laki-laki juga sama sebenarnya. Kita menjadi tidak pede. Ya kalau tidak pede, efeknya kemana? Akhirnya nggak happy bawaannya, gitu ya. Mau berpenampilan juga rasanya males beli baju karena bajunya pasti ukurannya kaos oblong terus gitu ya kayak saya dulu ya. Bahkan kaos oblong. Saya kemarin baru buka-buka foto ya. Saya ternyata lihat kaos yang suami saya pakai sekarang. Itulah kaos yang dulu saya pakai. Jadi bisa bayangin saya sebesar apa ya ukurannya itu. Nah, saya dulu itu pakai kaos oblong terus karena tidak ada kaos perempuan yang cocok buat saya. Orang perutnya besar, teman-teman. Ya, seperti orang hamil 3 bulan, padahal itu adalah asam lambung dan lemak, teman-teman. Ya, jadi kalau saya kemana-mana itu saya selalu cari baju yang besar-besar, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya mau pakai dress gitu ya, rasanya kok kayak papan cuci ya, lurus saja nggak ada bentuknya, gitu loh. Nah, jadi itu juga membuat ya akibatnya nanti satu nggak pede, terus hubungan dengan suami juga jadi lama-lama nggak baik. Karena laki-laki itu ya secara alamiahnya itu suka lihat sesuatu yang menarik, yang cantik gitu loh. Jadi ini pesan buat ibu-ibu ya. Jadi harus upgrade penampilan. Terus jadinya apa? Malas dandan, ngaca aja malas kok. Ya karena bentuknya kayak gitu ya teman-temannya. Nah, terus yang ketiga itu apa? Kelihatan lebih tua daripada usia seharusnya. Memang benar. Kenapa? Karena ketika saya dulu gemuk ya, saya itu bandingkan dengan sekarang, saya tuh jauh lebih muda loh dibandingkan ketika saya umur 40. Padahal sekarang saya udah mau 46 loh teman-teman, 2 hari lagi ya. Nah, jadi kelihatannya jauh lebih mudah dari kulitnya, ya terus dari mukanya gitu ya, terus dari badannya itu beda. Ya bahkan suami saya itu bisa memuji bahwa badan saya itu sekarang jauh lebih bagus ya dibanding ketika awal-awal nikah loh. Kenapa? Karena satu udah kena age lock, ya jadi bentuk badannya lebih bagus, terus juga kulit segala macam juga lebih bagus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah ikut tes mampu itu pasti merasakan kulitnya jauh lebih cerah dan juga lebih kencang. Itu udah pasti. Ya, jadi metabolisme yang menurun itu ya ini efeknya ketiga hal ini teman-teman ya. Oke. Nah, terus kalau sudah begitu, kira-kira seperti kayak sudah gelap banget ya. Ada solusinya nggak sih kira-kira? Apa sih yang dilakukan orang pada umumnya untuk bisa menaikkan metabolisme tubuh itu? Ya, biasanya dilakukan orang pada umumnya adalah olahraga. Ya, nggak ada salahnya sih dengan olahraga, teman-teman. Itu bagus untuk menaikkan metabolisme tubuh, tapi kan kita maunya carinya yang solusi, betul nggak? Nah, ini caranya bisa sih membantu. Tapi nanti saya akan kasih solusinya. Yang pertama tuh olahraga orang lakukan. Teman-teman perlu tahu, olahraga itu bagus buat tubuh kita. Buat kesehatan itu penting. Ya, karena it's part of life ya, teman-temannya. Ya, it's part of life. Kan banyak orang cuma berpikiran ketika saya ikut tes 90, saya diharuskan atau disarankan sama konsultan untuk olahraga. Ya, yang sebelum-sebelumnya nggak pernah olahraga misalnya ya. Nah, justru bagus teman-teman. Ketika di TS 90 kita disarankan olahraga, tujuannya adalah membantu meningkatkan metabolisme tubuh sebenarnya. Tapi teman-teman perlu tahu kalau cuma olahraga doang, ya olahraga doang, tubuh kita ya atau sel tubuh kita, jaringan tubuh kita itu sudah tua teman-teman. Oke, jadi untuk membentuk otot itu tidak gampang. Kenapa? Karena tubuh kita sudah tua, teman-teman. Nah, beda dengan apa sih namanya yang usia muda gitu ya. Sama-sama olahraga, sama-sama pakai personal trainer yang sama gitu ya. Tapi kenapa sih yang muda ini kok hasilnya jauh lebih bagus dibanding dengan yang sudah umurnya lebih tua? Karena yang ngaruhnya ke penuaan tadi. Gitu ya. Jadi penuaan itu ngaruhnya besar sekali, teman-teman. Ya. Jadi pembentukan otot itu tidak segampang ketika kita muda. Ya, jadi boleh-boleh aja sih olahraga teman-teman, tapi untuk menaikkan otot itu akan setengah mati kalau tanpa kita ada asupan yang benar gitu ya. Nah, terus kedua itu orang orang banyak search Google, oke aku mau naikkan metabolisme tubuh nih. Apa yang harus dilakukan? Yang satu yang apa dilakukan yaitu makan protein yang banyak atau dia beli apa sih namanya minuman protein yang nge-shake itu gitu ya.
Nah, terus dia makan protein. Setelah dia proteinnya bagus tuh ya protein yang warnanya putih gitu ya. Nah, dia makan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi jangan lupa orang mesin tubuhnya udah tua. Pengolahannya itu di dalamnya juga udah melambat, teman-teman. Jadinya apa? Bukan menjadi energi, malahan menjadi tumpukan lemak gitu ya. Nah, jadi ini yang cara-cara dilakukan orang pada umumnya. Kalau saya bilang ini sih TED Talk teman-temannya, bukan solusinya. Membantu iya, ya, tapi bukan solusi. Kita cari deh, apa sih solusinya? Ya, yang benar-benar membahas sampai akar permasalahannya itu, akar permasalahan metabolisme. Yaitu apa? Yaitu teknologi H-Log yang ada di dalam TS90 ya teman-temannya. Nah, H-Log TS90 H-Log ya. H-Log itu adalah suatu teknologi terobosan baru di bidang teknologi genetika yang merubah ekspresi genetikanya kita. Nah, teknologi H-Log itu bekerja di mana? Yaitu meremajakan metabolisme tubuh kita. Nah, kita lihat ya. Di dalam tubuh kita tuh sebenarnya ada 3 klaster gen. Oke, 3 klaster gen itu yang berhubungan dengan metabolisme itu. Metabolisme tubuh atau berhubungan dengan kegemukan atau penumpukan lemak dalam tubuh ya. Nah, ini saya sudah tampilkan. Yang pertama itu adalah metabolisme lemak, yang kedua itu adalah otot, dan ketiga adalah kontrol nafsu makan. Nah, yang biasa dilakukan orang pada umumnya itu adalah olahraga itu ototnya, dan kedua itu adalah kontrol nafsu makan, yaitu tadi makanan tadi ya. Tapi kalau tidak menyentuh sisi metabolisme lemak, itu tidak akan ada hasilnya. Itu ya teman-teman. Ada hasilnya mungkin sebentar, tapi nanti akan naik lagi, yaitu yo-yo efek yang kita bilang. Nah, tapi kalau misalnya menyentuh 3 hal ini, makanya kenapa scientistnya New Skin to find out bahwa 3 cluster gen inilah ketika bekerja berbarengan, maka akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Metabolisme tubuh kita itu diremajakan kembali. Jadi teman-teman perlu tahu, ini adalah solusinya teman-teman buat memperbaiki atau meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, ini adalah H-Log TS90. Apa sih H-Log TS90? Saya akan bahas sekilas ya teman-teman ya. Nah, H-Log TS90 itu terdiri dari 5 hal ya, yaitu terdiri dari 5 komponen ya, yaitu ada jumpstart, ada control, ada kompleks, ada trim shake, dan juga ada life pack. Jadi ini adalah suatu kesatuan sistem. Oke? Nah, terus orang bertanya dong, masa saya mau menaikkan metabolisme tubuh saya harus minum segini banyak gitu ya. Nah, sebenarnya gini, kalau kita memahami tubuh kita ini adalah suatu sistem yang sangat kompleks. Ya, suatu sistem yang sangat kompleks, maka untuk membenahi sistem diperlukan sistem. Gitu ya. Maka ini namanya sistem TA90, H-Log TA90, suatu sistem yang memperbaiki sistem. Dan ini semua isinya adalah makanan. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut secara detail di sesi yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah sistemnya TS90. Kenapa saya bilang kita butuhnya TS90? Karena gini loh teman-teman perlu tahu ya, bahwa ekspresi genetik, ilmu ekspresi genetik ini ya, menggabungkan tubuh dan pikiran dalam kerjasama yang tangguh. Artinya tubuh dan pikiran kita disinkron teman-teman ketika teman-teman mengikuti TS90. Ya, karena kenapa sih banyak orang yang tidak sinkron di luar? Ya, misal ditanya, makan terus-menerus mulutnya kunyah, ditanya, kamu lapar nggak sih? Enggak, tapi cuma mulut pengen kunyah. Gitu ya. Berarti kan nggak sinkron. Antara otak dengan lambungnya nggak sinkron gitu ya teman-teman ya. Antara pikiran dengan tubuhnya nggak sinkron. Nah, di TS90 itu dibuat sinkron kembali teman-teman. Jadi kita tahu kapan ngegasnya, kapan ngeremnya, kapan kita stop makan, kapan kita makan. Itu dibenerin di dalam TS90. Oke? Terus yang kedua apa? Yaitu dibenerin di dalam TS90 ya. Nah, terus lagi ya teman-teman perlu tahu bahwa sebenarnya yang membuat kita tuh kepengen makan sesuatu itu bukan karena perintah lambung, tapi perintah dari otak. Gitu ya. Makanya kenapa tubuh dan pikiran-pikiran, nah itu yang dikunci duluan sama New Skin, sama H-Log TS90. Maka ini adalah sesuatu apa sih namanya? Teknologi yang sangat canggih, teman-teman. Itu ya, karena melawan kedagingan itu susah. Jadi otaknya itu atau pikiran itu harus dikendalikan atau dijinakkan dulu. Maka di TS90 itu dibuat jadi sinkron. Oke ya, jadi ini sekilas tentang TS90. Nah, teman-teman perlu tahu, ketika banyak orang yang melakukan olahraga atau diet tradisional gitu ya, mereka turun secara timbangan berat badan. Tapi teman-teman jangan tertipu. Kenapa? Karena yang turun itu kita harus tahu dulu apa dulu yang turun.
Kalau kita cuma hanya olahraga doang, makanan kita asal, atau kita cuma hanya asupan nutrisi doang yang bisa makan protein juga ya gitu ya. Kita turun misalnya, tapi kita harus tahu dulu yang turun itu apa. Dan biasanya itu dan pastinya teman-teman itu turunnya adalah otot. Gitu ya, otot dan air gitu loh. Jadi teman-teman tuh harus tahu. Caranya gimana? Caranya bagaimana bisa tahu ya bahwa kita tuh turunnya otot kah atau lemak kah gitu ya. Teman-teman tuh harus naik ke omron. Ya, kita punya alat namanya omron. Nah, di situ teman-teman bisa dicek komposisi tubuhnya. Ketika pertama kali belum ikut, misalnya aku nggak mau dulu deh ikut TS90 misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, dicek dulu aja pakai omron. Nanti coba 2 minggu lagi setelah ikut directional sendiri ditimbang lagi, pasti ketahuan lemaknya nggak akan bergeming teman-teman. Soalnya saya dulu punya temannya, yang saya bisa closing di TS90 itu butuh 2 tahun. Dari awalnya itu saya timbang dia waktu itu ya. Dia timbang, udah dijelasin segala macam gitu ya. Dia kaget dengan harga 15,8. Dia nggak mau. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita jadi teman aja. Jadi ketika misalnya dia diet sendiri setengah mati gitu, dan sebulan terus dia panggil saya, Liz, ke rumah dong, bawa timbanganmu gitu ya. Ya udah aku datang, aku timbang lagi dia nggak bergeming teman-teman, malah ototnya yang turun. Sampai setiap kali kalau dia pergi liburan pulang minta lagi timbang, berkali-kali minta saya timbang, tapi tidak mau ambil TS90. Ya, tapi ketika waktu dia memasuki udah usia 45 atau 46, nah dia sudah give up. Ya, karena udah setengah mati usahanya tapi nggak bergeming. Kenapa sih teman-teman? Karena kenapa? Karena ketika otot yang hilang, itu metabolic rate kita juga turun. Fungsi metabolisme dalam tubuh kita juga turun. Jadi kemampuan membakar ya itu juga kemampuan membakar lemak itu juga menurun teman-teman. Jadi kelihatannya aja angka timbangannya berkurang 2 kilo. Tapi secara size badan nggak ada bedanya. Coba teman-teman coba dengan TS90. Turun 3 kilo aja size pinggangnya bisa turun 7 cm loh teman-teman. Jadi benar-benar lemak dan otot itu kan memakan tempat dalam tubuh. Kalau lemak itu memakan tempat yang banyak dalam tubuh. Sementara otot itu padat. Ya, padat gitu loh. Jadi ketika lemaknya berkurang, otomatis tubuhnya pasti akan kelihatan lebih kecil. Gitu ya. Nah, karena ketika metabolik kita menurun teman-teman, kemampuan tubuh membakar energi akan semakin menurun, maka badan akan gemuk kembali 2 kali lipat teman-teman. Jadi perhatikan apa yang kita lakukan, efeknya kemana jangka panjangnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah yang mau saya jelaskan nih. Nah, ketika kita melakukan diet tradisional, maka kita akan makan cuma hanya mengurangi makan, less eating, cutting apa yang kita makan gitu ya. Misalnya sarapan nggak makan, makan malam cuma makan buah doang, makan siang sebebas-bebasnya. Ada yang makan siang masih dijaga gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu nutrisinya nggak cukup. Ya, nutrisinya nggak cukup, nanti bawaannya akan lemas, sakit, pusing, sariawan, pilek, flu, batuk, segala macamnya. Nah, apalagi akibatnya? Ya ketika kita diet tradisional, ototnya turun, teman-teman. Kenapa? Karena asupannya kan nggak bagus. Yang kita tahu cuma cutting yang jumlah masuk, tapi nutrisinya kita tidak tahu apa yang masuk dalam tubuh. Ya, akibatnya adalah otot berkurang, equals dengan metabolisme tubuh menurun. Sama dengan apa? Ya lemak terakumulasi. Orang mesin dalam tubuh kita tuh jadi kecil, teman-teman. Ya, mesin dalam tubuh kita jadi kecil. Sementara kalau di TS90, kita makannya benar, teman-teman. Ya, walaupun kita juga nanti ada defisit kalori, tapi kita makan yang benar, teman-teman. Makan yang tepat. Kenapa? Nanti ada guidance dari konsultannya, teman-teman ya. Nah, ketika kita makan yang tepat ditambah dengan suplemen TS90 yang kita minum gitu ya. Nah, otomatis dia akan kerja di mana ototnya akan bertambah, teman-teman. Oke, ketika otot bertambah, maka metabolisme tubuh juga meningkat, metabolisme pembakaran juga bagus, lemak akan berkurang. Nah, ibaratnya gimana, saya kasih contoh ya. Misalnya teman-teman kita punya mobil nih, ya kita punya mobil, balik lagi ke mobil ya. Nah, mobil kita kalau misalnya cuma 1000 cc, kira-kira kalau muatannya penuh dalam mobil itu, terus mau ke puncak nih ceritanya ini, kira-kira mobilnya bisa naik nggak kalau kita nyalain AC? Pasti nggak bisa naik. Kenapa? Karena cc-nya kecil, teman-teman. Sama halnya dengan tubuh kita. Kalau kita kurangi jatah makan terus, dengan makan asal seadanya doang, yang penting isi deh, gitu. Yang penting kurus deh, gitu ya. Lama-lama cc badan kita tuh jadi kecil. Sehingga kemampuan mesin badan kita, yaitu metabolisme itu membakar itu jadi jelek, teman-teman. Jadi kecil. Nggak akan sanggup membakar lemak yang banyak.
Kira-kira tuh perbandingannya kayak gitu teman-teman, ilustrasinya ya. Kira-kira ngerti sampai sini ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ketika kita dengan traditional diet, kita akan lose lean muscle. Justru otot-otot kita tuh jadi akan berkurang. Akan menurun gitu ya. Terus ketika ototnya berkurang, badan kita pasti kendor, teman-teman. Itu sudah pasti. Oke? Jadi kurus memang, tapi kok kuyu. Gitu ya. Kurus memang, tapi kok kempot. Gitu ya. Terus kita juga kekurangan kekuatan, loh. Strength-nya juga jadi berkurang. Orang iya nggak ada ototnya. Oke? Terus pembakaran juga jadi jelek di dalam tubuh itu. Ya, dan efeknya apa? Dia bisa naik kembali ketika kita makan normal balik, Jordan. Kita makan normal kembali kok saya bilang nama anak saya. Jadi ketika kita makan kembali dengan porsi yang sebelumnya, maka kita akan naik 2 kali lipat. Oke? Karena mesinnya juga udah jelek, udah jadi kecil. Nah, ketika kita eating plan-nya TS90, maka kita akan bisa memaintain kita punya lean muscle. Nah, dulu saya itu kan gemuk ya. Nah, jadi ketika saya gadis dulu tuh saya mah hobinya ngangkat beban. Jadi saya memang punya otot ya, saya punya otot di lengan tuh kelihatan kalau bisa saya nunjuk gitu aja itu muncul tikusnya. Nah, ketika saya gemuk ya waktu itu lemak saya tuh menutupi ototku, menutupi otot yang di tangan gitu ya. Nah, ketika saya udah ikut T90, saya itu lemaknya kan jadi berkurang nih. Nah, otot saya tuh mulai nimbuh dan saya latih sedikit aja. Otot saya jadi bagus. Dan kulit saya tidak keriput gitu. Jadi makanya banyak orang yang bertanya, Liz, kamu punya tangan bagus." Jadi kan nggak lihat perutku ya. Dia cuma masih lihat tangan karena kan saya pakai baju. Dia bilang, tanganmu ini kok nggak keriput ya walaupun kamu itu dari gemuk ke kurus gitu loh. Nah, itu efek dari apa? Karena ototnya itu yang menghuni kita punya tubuh gitu loh. Jadi dia kenceng. Ya. Jadi lean muscle kita juga bisa naik, teman-teman. Jadi mau perutnya bergaris 2, ya orang bilang mermaid line, itu juga bisa, bahkan orang yang sudah punya anak gitu ya. Dan ketiga tuh apa? Kita lebih energik, teman-teman. Lebih sehat tentunya. Kenapa? Karena di dalamnya juga udah beres. Ventilasi udara di dalam tubuh kita juga udah bagus. Gitu ya. Dan pastinya akan menaikkan metabolisme tubuh. Jadi teman-teman terus memilih sesuatu yang benar, yang baik gitu ya. Oke. Nah, selain tentang metabolisme tadi ya, metabolisme lemak, body fat segala macam, kita juga perlu tahu bahwa ada lemak visceral, teman-teman, di dalam tubuh kita. Nah, lemak visceral itu hanya bisa dibereskan dengan TS90. Bisa nggak sih dengan olahraga? Sebenarnya juga bisa ya, tapi butuh waktu yang lama sekali dan juga perlu waktu olahraga yang panjang. Dengan olahraga yang benar-benar berat, apakah sanggup setiap orang? Pertanyaannya, pasti tidak sanggup, teman-teman. Ya kan? Karena kan hidup bukan olahraga doang, betul nggak? Nah, kita juga perlu melakukan aktivitas yang lain. Maka kenapa TS90 itu adalah apa sih namanya canggih banget ya, bisa bekerja sampai lapisan lemak terdalam, teman-teman. Saya dulu itu punya fatty liver. Oke, fatty liver saya sudah lama. Jadi saya punya fatty liver, papa saya juga punya, cece saya juga punya. Dan saya berpikir mungkin fatty liver itu keturunan. Tapi ketika saya ada saudara dari pihak cece gitu ya, itu meninggal karena kanker hati gitu ya, kanker hati. Terus waktu itu saya bertanya, kenapa sih kok bisa kena kanker hati? Gitu ya. Asal mulanya apa? Ternyata dari fatty liver, teman-teman. Saya kagetnya luar biasa dan saya takut waktu itu, waduh gawat, saya juga punya ini gitu ya. Nah, tapi kan udah lupa, memang manusia udah lupa gitu ya. Nah, ketika saya punya sakit yang masalah GERD tadi itu, dokter suruh saya USG abdomen. Nah, ketika USG abdomen, saya kagetnya luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena saya punya fatty liver, saya juga punya apa? Pankreas dibungkus lemak, teman-teman. Gitu ya. Terus benar-benar kasih saya warning gitu ya. Oh, berarti ini ada sesuatu yang tambah buruk, bukan tambah baik gitu ya. Karena saya kan mama ya, mama keturunan, papa juga keturunan itu semua ada diabetesnya. Jadi kalau pankreas dibungkus lemak itu efeknya nanti bisa kena ke diabetes. Ya, jadi saya juga takut ya. Ya, makanya dokter waktu itu bilang suruh saya melakukan olahraga dan kurangin makan, harus turunin berat badan. Gitu ya. Nah, jadi TS90 itu terutama di trimseknya itu. Nah, teman-teman perlu tahu, benar-benar menghilangkan si lemak visceral itu. Jadi ketika saya sudah selesai TS90, saya sengaja tidak mau USG abdomen lagi. Tapi setelah setahun, saya baru USG, teman-teman. Dan dokter yang meng-USG saya, itu bisa kaget dan bertanya. Karena kan saya bawa file saya yang lama gitu ya. Loh, kok bisa bersih ya fatty livernya?
Dan pankreasnya udah nggak dibungkus lemak, teman-teman. Amazingly. Ya, ketika lemak-lemak yang tidak seharusnya berada dalam tubuh, kita butuh lemak nggak sih? Butuh. Tapi nggak butuh banyak, teman-teman. Ya, ketika lemak-lemak yang tidak dibutuhkan itu sirna dari tubuhnya kita, maka teman-teman percayalah, keluhan-keluhan penyakit yang teman-teman punya itu akan pergi satu persatu. Ya, saya juga punya skoliosis, teman-teman. Jadi saya itu suka kram di kaki sebelah kiri. Ya, jadi ketika dulu saya gemuk, saya itu saking seringnya ya, saya bisa jalan sampai seret-seret kaki sebelah kiri karena sakit. Terus saya setiap malam tuh harus pijit pakai counter pain. Kalau enggak saya nggak bisa tidur, teman-teman. Narik kram gitu ya. Nah, tapi ketika saya punya lemak itu turunnya setelah dengan TS90, saya nggak punya lagi keluhan sakit pinggang bahkan tarik di kaki. Jadi teman-teman harus tahu sumbernya itu lemaknya harus diberesin dulu. Yaitu apa? Metabolisme harus diberesin, teman-teman. Jadi akar permasalahan itu ya di metabolismenya harus diberesin dulu atau harus ditingkatkan gitu ya. Nah, maka teman-teman lihat dengan TS90 kita dulunya punya gen kurus nih, ya. Terus setelah kita melahirkan menjadi gemuk gitu ya. Setelah kita di TS90 ya kita kembali lagi seperti semula. Nah, tapi mungkin ada yang berkata, aku nggak gemuk kok secara penampilan, gitu ya. Aku nggak gemuk kok secara penampilan. Tapi teman-teman perlu tahu, usia bertambah, ya, metabolismenya juga udah menurun, pasti penumpukan lemaknya banyak. Nah, perkaranya adalah kamu tuh jenis yang skinny fat atau bukan. Kalau saya bukan skinny fat, karena saya dari jauh aja ya udah kelihatan besar. Tapi kalau buat orang yang skinny fat, teman-teman hati-hati. Kenapa? Justru itu adalah silent killer ya kalau saya bilang ya. Kenapa? Karena merasa dirinya masih kurus, makan sesuka hati, ternyata dia tidak tahu penumpukan lemaknya makin banyak. Nah, pernah dengar nggak sih teman-teman kalau orang yang kurus itu punya banyak orang yang kurus ya, punya sakit kolesterol, hipertensi, itu semua sumbernya dari mana? Dari lemak. Itu ya teman-temannya. Jadi kita perlu ngecek deh, walaupun kurus kita perlu ngecek berapa sih persentase lemak tubuh kita. Itu ya teman-temannya. Oke, ini saya ada beberapa testimoni dan kebetulan testimoni adalah Cece dan saya punya adik ya. Nah, kami berempat ya. Jadi saya itu anak ketiga dari 4 bersaudari ya. Jadi 4 cewek semua. Nah, ini adalah Cece saya yang paling besar. Oke, yang paling tua ya. Cece saya itu kena cancer ya di tahun 2015. Cece saya kena cancer payudara. Ya, waktu itu harus pengangkatan payudara dan itu foto nomor pertama itu adalah dia habis kemo ya. Mukanya abu-abu, terus gelap lah pokoknya teman-temannya kalau melihat. Terus saya juga gemuk. Cece saya tuh gemuk memang. Nah, tipe tipe badannya Cece saya dengan saya tuh sama, yaitu kita homo androgennya yang tinggi. Jika lo gemuk, perutnya duluan besar. Paha nggak besar, ya pinggul nggak besar, gitu ya. Nah, Cece saya itu ketika menjalani kemo dan diangkat payudaranya, nah Cece saya itu awalnya kenal dengan Ultimate Duo dulu. Oke, karena untuk membantu dia regenerasi sel dan pemulihannya untuk cepat setelah dia di ini ya. Nah, teman-teman lihat ketika dia di nomor 3 itu dia udah tumbuh rambut sendiri, yang nomor 2 itu pakai wig teman-teman karena dia cukur semua sampai botak karena kan rontoknya banyak ya. Nah, terus 2016 itu dia sudah tumbuh rambut sendiri dan wajahnya bagus tuh teman-teman. Ya, dan sehat loh. Dulu ketika Cece saya kena cancer itu ya bahkan bergerak aja ya. Kan setiap berapa lama sekali kan harus kontrol ke dokter ya. Dia keluar dari taksi dia harus ngesot teman-teman. Karena ketika dia berubah posisi dari posisi duduk ke berdiri atau posisi tidur ke duduk, itu sakitnya luar biasa sendi-sendinya semua. Tapi puji Tuhan ya teman-temannya, dengan dia mengenal dengan dia mengenal dia memakai Ultimate Duo dan Lifepack waktu itu ya, CC saya itu pulihnya dengan sangat cepat dan bagus ya. Tapi saat itu dia masih gemuk. Saya bilang saya nggak boleh, lemaknya harus turun saya bilang gitu. Nah terakhir dia ikut tes 90. Nah teman-teman lihat dia ini ya, ini maraton. Sekarang dia hobinya maraton, tinggal di Singapura dia ya. Barusan kemarin dia juga ikut maraton lagi, lari 10 kilo. Keren ya. Sekarang dia umurnya udah 51. Nggak kelihatan kan ya kayak umur 51 ya. Jadi semua orang ikut tes 90, metabolisme sudah bagus, pasti kata awet muda. Oke. Ini CC saya nomor 2. CC saya nomor 2 itu dari dulu itu malah tidak gemuk. Ya habis melahirkan juga tetap kecil segala macam gitu. Tapi dia merasa kayaknya saya tambah tua nih. Saya pengen nih badan saya lebih bagus gitu ya.
Nah, teman-teman bisa lihat, ini CCC ini skinny fat. Memang lemak dia nggak tinggi-tinggi banget, sekitar 26%. Tapi dia sudah sadar bahwa dia itu harus turunin lemak tubuh dan naikkan ototnya. Karena CCC ini kan orang juga pesolek ya. Nah, teman-teman bisa lihat, di sebelah kanan itu dia 2018, dia ikut yoga. Teman-teman bisa perhatikan badannya. Satu, terbentuk lean muscle jauh lebih bagus. Dan wajahnya juga jauh lebih muda ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah adik saya. Adik saya ini punya masalah segudang nih ya. Dia susah tidur dulunya. Dia juga punya masa kolesterol pada berumur 35 waktu itu ya. Nah, teman-teman bisa melihat anak yang masih kecil dengan anak yang sekarang sudah gede, kira-kira adik saya makin muda atau makin tua? Makin muda tentunya. Dan kesehatannya juga membaik, teman-teman. Ya, jadi ini adalah hasil-hasil yang bisa dilihat dengan adanya perbaikan metabolisme melalui TS90, maka hasilnya amazingly different. Ya, ini adalah foto kami berempat ya walaupun belum diupdate ya. Nah, teman-teman bisa lihat 2016 dengan 2018 beda jauh nggak sih? Beda jauh banget. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kira-kira sharing saya semoga membantu teman-teman semuanya ya. Satukan hati bersama kita sukses. Thank you, nama saya Lisa.